Mengungkap skandal tersembunyi, Carlos Fortes bongkar dosa ex-manajer Arema FC setelah bela William Marcilio. Konflik yang semakin memanas antara pemain dan manajemen Arema FC ini semakin menegangkan. Carlos Fortes, pemain andalan baru-baru ini, mengungkapkan sebuah kejutan besar yang terkait dengan ex-manajer Arema FC. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dosa-dosa yang terungkap ini mengundang sorotan banyak pihak. Penasaran bagaimana cerita ini berlanjut? Simak selengkapnya dalam video yang penuh dengan intrik ini. David da Silva tak kuasa menahan duka. Bejo Sugiantoro tinggalkan Persebaya di saat yang penuh makna. Perjalanan panjang David da Silva bersama Persebaya dipenuhi kenangan manis, namun ada satu sosok yang sangat dekat dengannya, Bejo Sugiantoro. Kepergian Bejo membawa duka yang mendalam bagi David, yang merasakan kehilangan besar di saat-saat penting. Bagaimana dampak dari kehilangan ini terhadap karier dan mental David da Silva di lapangan? Arema FC tegaskan tak akan pindah kandang saat Ramadan. Rumor ini dibantah secara tuntas. Arema FC akhirnya angkat bicara mengenai rumor yang beredar terkait kemungkinan timnya pindah kandang selama bulan Ramadan. Banyak pihak yang penasaran dengan keputusan yang akan diambil oleh klub, namun manajemen Arema dengan tegas membantah isu tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kabar yang sempat menghebohkan publik ini? Temukan klarifikasi lengkapnya dan alasan di balik keputusan Arema FC dalam video ini. Rizwan Lauhim teringat sosok Bejo Sugiantoro, motivasi yang tak pernah luntur untuk pemain muda. Kehilangan Bejo Sugiantoro meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pemain, termasuk bek Persebaya Surabaya, Rizwan Lauhim. Dalam kenangannya, Bejo dikenal sebagai sosok yang selalu memberikan motivasi luar biasa kepada para pemain, terutama juniornya. Bagaimana pengaruh besar Bejo dalam perjalanan karier Rizwan dan rekan-rekannya di Persebaya? Simak cerita mengharukan tentang Bejo yang tak hanya menjadi pelatih, tapi juga mentor sejati di lapangan. Serangan Arema FC semakin mematikan, distribusi gol merata bikin lawan khawatir. Arema FC kini tampil dengan serangan yang lebih beragam dan berbahaya. Dengan distribusi gol yang merata di antara pemain, tim ini semakin sulit untuk diprediksi oleh lawan. Tidak ada lagi ketergantungan pada satu atau dua pemain saja untuk mencetak gol. Bagaimana strategi ini meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan? Simak penjelasan lengkap tentang bagaimana distribusi gol yang lebih merata membuat Arema FC semakin menakutkan di mata lawan. Jangan lewatkan live streaming big match Persebaya Surabaya versus Persib Bandung di video. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan sengit ini? Pertandingan penuh gengsi antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung akan segera hadir. Dua tim raksasa BRI Liga 1 ini siap bertarung di lapangan dan Anda bisa menyaksikan aksi seru mereka langsung melalui live streaming di video. Siapkan diri untuk menyaksikan laga yang penuh ketegangan dan tak terduga. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertemuan epik ini? Temukan jawabannya hanya di video. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Mengungkap skandal tersembunyi, Carlos Fortes bongkar dosa ex-manajer Arema FC setelah bela William Marcilio. Konflik yang semakin memanas antara pemain dan manajemen Arema FC ini semakin menegangkan.
Carlos Fortes, pemain andalan baru-baru ini mengungkapkan sebuah kejutan besar yang terkait dengan ex-manajer Arema FC. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dosa-dosa yang terungkap ini mengundang sorotan banyak pihak. Penasaran bagaimana cerita ini berlanjut? Simak selengkapnya dalam video yang penuh dengan intrik ini. Konflik antara Carlos Fortes dengan ex-manajer Arema FC, Ali Rifki, kian panas imbas bela William Marcilio. Beberapa waktu lalu, Carlos Fortes membela William Marcilio yang disebut-sebut memiliki etika buruk dan bermasalah dengan beberapa pemain Arema FC. Etika buruk William Marcilio itu dibongkar oleh Ali Rifki yang kini menjadi ketua presidium Aremania. Tak lama berselang, pembelaan Carlos Fortes untuk William Marcilio itu dibalas Ali Rifki. Pembelaan Carlos Fortes untuk William Marcilio tersebut tampak pada kolom komentar unggahan akun Instagram yang mengulas sepak bola tanah air @bocahbolaid Rabu 26 Februari 2025. Jangan percaya semua yang diunggah di internet. Datang orang ini bilang tidak mau perpanjang kontrak dengan AREMA. Saat ada usulan dari PSIS, saya sudah infokan ke semua orang dan coba bicara, tidak ada yang mau tahu. Lalu datang orang ini bilang tidak mau perpanjang kontrak agar supporter AREMA memusuhi saya, kata Carlos Fortes saat memberi pembelaan untuk William Marcilio. Ali Rifki tak menghiraukan kalimat yang diutarakan oleh Carlos Fortes tersebut. Menurutnya, semua pemain di Liga Indonesia sudah mengenal Carlos Fortes yang sebenarnya. David da Silva tak kuasa menahan duka, Bejo Sugiantoro tinggalkan Persebaya di saat yang penuh makna. Perjalanan panjang David da Silva bersama Persebaya dipenuhi kenangan manis, namun ada satu sosok yang sangat dekat dengannya, Bejo Sugiantoro. Kepergian Bejo membawa duka yang mendalam bagi David, yang merasakan kehilangan besar di saat-saat penting. Bagaimana dampak dari kehilangan ini terhadap karier dan mental David da Silva di lapangan? Artikel ini mengungkapkan kedalaman hubungan mereka serta dampaknya dalam perjalanan sepak bola Persebaya. Striker Persib David da Silva mengaku kehilangan sosok Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya Surabaya yang meninggal dunia pada Selasa dalam kurung 25 Februari 2025. David pernah bersama saat membela Persebaya musim 2019. Sejulukan David da Silva tentunya mengenal dekat sosok dari ayahanda pemain Rachmat Irianto itu. Sangat sedih, dia sudah seperti keluarga saya dan saya dekat dengannya sejak saya pertama kali datang ke Persebaya. Dia adalah asisten pelatih tim dan saya sangat dekat. Dan saya juga mengenal Irianto ketika dia pertama memulai karir di sepak bola, kata DDS. DDS mengungkapkan, meski hubungannya hanya sebatas rekan kerja, namun dia sudah menganggapnya seperti keluarga. Sosok Bejo yang totalitas saat melatih tim dirasakan betul oleh dia dan rekan-rekannya. Dia pun memberi dukungan kepada Irianto yang tak lain adalah rekan satu timnya. Kehilangan Bejo adalah luka terdalam DDS dalam kiprahnya di sepak bola. Ini kehilangan yang sangat menyedihkan dan berdoa agar dia tetap kuat. Saya mendoakan dia setiap saat dan dia bisa tegar menghadapi kehilangan ini, ujarnya. Arema FC tegaskan tak akan pindah kandang saat Ramadan, rumor ini dibantah secara tuntas.
Arema FC akhirnya angkat bicara mengenai rumor yang beredar terkait kemungkinan timnya pindah kandang selama bulan Ramadan. Banyak pihak yang penasaran dengan keputusan yang akan diambil oleh klub, namun manajemen Arema dengan tegas membantah isu tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kabar yang sempat menghebohkan publik ini? Temukan klarifikasi lengkapnya dan alasan di balik keputusan Arema FC dalam video ini. Kabar Arema FC bermain di Malang saat laga home bulan Ramadan tidak benar. Manajemen Singoedan memastikan masih akan menggunakan Stadion Sopriadi, Blitar untuk menjamu lawannya. Saat Ramadan, Julian Guevara DKK dijadwalkan menjalani satu laga home melawan Barito Putra. Perlu diketahui, rumor Arema FC kembali bermain Stadion Kanjuruhan muncul seusai durasi peminjaman Stadion Sopriadi selesai. Terlepas dari itu, proses pindah Homebase tidak mudah. Klub harus melakukan asesmen dengan pihak operator kompetisi sampai keamanan. Lalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah pemilik venue. Seusai itu menyiapkan aspek untuk standar BRI Liga 1. Rizwan Lauhim teringat sosok Bejo Sugiantoro, motivasi yang tak pernah luntur untuk pemain muda. Kehilangan Bejo Sugiantoro meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pemain, termasuk bek Persebaya Surabaya Rizwan Lauhim. Dalam kenangannya, Bejo dikenal sebagai sosok yang selalu memberikan motivasi luar biasa kepada para pemain, terutama juniornya. Bagaimana pengaruh besar Bejo dalam perjalanan karier Rizwan dan rekan-rekannya di Persebaya? Simak cerita mengharukan tentang Bejo yang tak hanya menjadi pelatih, tapi juga mentor sejati di lapangan. Rizwan Lauhim, center back Persebaya, ikut mengenang sosok mendiang Bejo Sugiantoro. Pemain berusia 26 tahun itu menyebut Bejo merupakan salah satu pelatih yang berjasa dalam kariernya. Rizwan masuk ke Persebaya musim 2022/2023 sempat mendapat arahan langsung dari Bejo Sugiantoro. Rizwan cukup sering mendapat masukan langsung dari Bejo Sugiantoro karena Bejo merupakan bek andalan Persebaya dan Timnas Indonesia di masanya. Coach Bejo itu sosok yang sangat baik buat saya. Semenjak saya gabung di Persebaya waktu itu, saya selalu diberikan motivasi agar bermain lebih baik, kata Rizwan Lauhim saat ditemui di rumah duka. Saya tahu Coach Bejo itu motivasi saya di dalam lapangan dan luar lapangan. Setiap latihan dikasih motivasi. Coach Bejo itu orang yang sangat baik buat saya, tambahnya. Arahan dari Bejo disebut Rizwan menjadi bekal penting permainannya saat ini bisa tampil cukup konsisten. Serangan Arema FC semakin mematikan, distribusi gol merata bikin lawan khawatir. Arema FC kini tampil dengan serangan yang lebih beragam dan berbahaya. Dengan distribusi gol yang merata di antara pemain, tim ini semakin sulit untuk diprediksi oleh lawan. Tidak ada lagi ketergantungan pada satu atau dua pemain saja untuk mencetak gol. Bagaimana strategi ini meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan? Simak penjelasan lengkap tentang bagaimana distribusi gol yang lebih merata membuat Arema FC semakin menakutkan di mata lawan. Sumber gol Arema FC tidak bergantung satu atau dua pemain saja musim ini. Sampai BRI Liga 1 pekan ke-24, 12 penggawa tim sukses mencatatkan namanya di papan skor.
Pada waktu itu distribusi gol Singo Edan berasal dari 8 pemain. Mereka adalah Johan Ahmad Farizi, Charles Rafael, Julian Guevara, Dedik Setiawan. Lalu Charles Lokolingoy, Ginanjar Wahyu, Gustavo Almeida, dan Gilbert Alvarez. Dari 24 laga menciptakan 39 gol. Jumlah gol itu lebih tinggi dari pemuncak klasemen sementara Persib Bandung. Pelatih kepala Arema FC Zegomez mengatakan statistik tersebut bagus untuk tim. Jangan lewatkan live streaming big match Persebaya Surabaya versus Persib Bandung di video. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan sengit ini? Pertandingan penuh gengsi antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung akan segera hadir. Dua tim raksasa BRI Liga 1 ini siap bertarung di lapangan dan Anda bisa menyaksikan aksi seru mereka langsung melalui live streaming di video. Siapkan diri untuk menyaksikan laga yang penuh ketegangan dan tak terduga. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertemuan epik ini? Temukan jawabannya hanya di video. Pertandingan akbar BRI Liga 1 2024/25 antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung dalam pekan ke-25 akan disiarkan langsung melalui layanan streaming video pada Sabtu 1 Maret 2025. Pekan ke-25 Liga 1 akan menyajikan laga panas antara Persebaya Surabaya dan Persib Bandung yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Paul Munster bertekad untuk menghentikan laju Persib Bandung dalam perburuan gelar juara musim 2024/25. Saat ini mereka terpaut 10 poin dari Persib Bandung dan masih memiliki 9 pertandingan tersisa. Sebagai tuan rumah, Green Force akan berusaha keras untuk meraih kemenangan di hadapan para bonek yang hadir langsung di stadion. Kemenangan ini diharapkan dapat memperkecil selisih poin mereka dengan Persib Bandung. Pertandingan melawan Persib Bandung ini juga menjadi penentu masa depan Paul Munster sebagai pelatih Persebaya.